Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Dayani dari MIB akan menjawab pertanyaan UAS Etika Profesi. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian profesi dan profesionalisme. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Yang kedua yaitu apa saja bentuk modus kejahatan dalam dunia IT, berikan contohnya. Bentuk kejahatan yang ada di dunia IT yaitu seperti cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime itu sendiri memang bisa diartikan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Berikut ini merupakan contoh kasus cybercrime, yaitu seperti memalsukan akun Facebook seseorang. Setelah itu, fenomena ransomware Wencry. Artinya, beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian IT forensik. IT forensik atau yang lebih dikenal dengan digital forensik. Digital forensik merupakan turunan dari disiplin ilmu dari teknologi informasi. Dalam hal ini, terutama dari ilmu IT security yang membahas tentang keamanan digital berupa temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Kata forensik memiliki arti yaitu menurut istilah di bidang IT membawa ke pengadilan. Sehingga dapat dikatakan menurut istilah di bidang IT, digital forensik merupakan ilmu yang menganalisa sebuah barang bukti yang berbentuk digital sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Kegiatan forensik komputer sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital berdasarkan hukum yang berlaku. Soal keempat yaitu jelaskan pengertian cyberlaw. Pengertian cyberlaw yaitu adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingatkan kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa siber ada jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan membuktikan dan penegakan hukumnya. Soal yang kelima yaitu jelaskan pengertian haki serta undang-undang nomor berapa yang mengatur haki tersebut. Pengertian haki atau hak kekayaan intelektual adalah pedanaan kata yang biasa digunakan hak kekayaan intelektual, disingkat HKI atau akronimnya haki, yakni hak yang timbul bagi hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses berguna. Untuk manusia, pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuannya intelektual manusia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya soal yang keenam yaitu jelaskan regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi. Sejak di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjukkan dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancarkan kegiatan pemerintah, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Selanjutnya soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan internet banking dan mobile banking menurut informasi transaksi elektronik. Perbedaan mobile banking dan internet banking terletak pada akses cara penggunaannya. Mobile banking hanya dapat diakses melalui aplikasi yang telah disediakan oleh bank. Sementara itu, internet banking dapat diakses langsung melalui browser. Terlepas dari itu, baik mobile banking maupun internet banking memiliki fitur yang hampir sama. Oleh karena itu, kita bisa memilih menggunakan layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mobile banking dapat kita gunakan untuk kebutuhan transaksi yang mendesak dan cepat. Sebaliknya, internet banking dapat kita gunakan untuk transaksi lainnya ketika kita tidak ingin datang ke bank. Soal yang ke-8 yaitu, apa saja syarat atau prosedur untuk mendirikan bisnis IT? Syarat umum pendirian bisnis IT dalam berbentuk PT adalah yang pertama syaratnya fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang. Yang kedua, foto direktur ukuran 3x4 latar belakang merah. Yang ketiga, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keempat, kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang kelima, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Keenam, surat keterangan RT RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khususnya luar dari kota. Yang selanjutnya, kantor berada di wilayah perkantoran seperti plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Selanjutnya, surat keterangan zonasi dari kelurahan. Selanjutnya, stempel perusahaan. Yang selanjutnya soal nomor 9 yaitu berikan contoh jenis-jenis pekerjaan bidang IT. Jenis-jenis pekerjaan bidang IT itu terdiri dari 9 yaitu seperti software developer, database administrator, hardware engineer, system analysis, dan network architect, web developer, information security analysis, dan IT support dan system manager. Soal nomor 10 yaitu sebutkan contoh sertifikasi di bidang IT. Sertifikasi untuk di bidang IT yaitu seperti sertifikasi internasional. Sertifikasi nasional itu terdiri dari sertifikasi untuk bahasa pemrograman dan sertifikasi untuk database. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.